So welcome everybody. Thank you so much for joining us this evening. Nama saya Sinta Penyemi Storms. Saya adalah salah satu anggota dari Kampung Philadelphia yang terdiri dari teman-teman dari Pecel Deso, dari Hardena, dari White and Firm, ada juga Novi yang manajer event kita, dan kemudian ada DJ Lee Junior juga yang selalu menyediakan musik juga dan sound system untuk acara-acara kita. So, thank you so much for coming. Saya mau welcome Mbak Nova. Mbak Nova boleh di-unmute sebentar to say hi. Jauh-jauh dari Jakarta untuk joining kita nih. Halo Mbak Nova. Halo, selamat sehat semuanya, pagi dan malam. Thank you so much Mbak Nova. Kita udah nggak sabar mau dengar tentang Sue Ora Jamunya. Tapi sebelum itu kita mau say hi dulu kepada dua teman kita dari Kampung Philadelphia. Yang pertama, I want to call Dian. My Indonesian is not that great, so I'll be speaking in English. Yeah, okay, go ahead, Dian. Silakan. Okay, so good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. Our guest speaker, Nova Dewi, will be teaching us about jamu and its benefits and purposes. We were looking forward to having her in Philly to do it at our Indonesian festival, but unfortunately, due to the COVID circumstances, we had to cancel our festivities this year, but we are looking forward to having her next year when it does happen. But anyway, thank you, Novi, for taking the time to demonstrate the beautiful tradition of jamu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aditya, perwakilan dari Pecel Deso, Philadelphia. Saya bagian kecil dari tim Kampung Philadelphia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mbak Nova dari Sue Ora Jamu, serta rekan-rekan yang ada acara Jamu for You yang diselenggarakan oleh tim Kampung Philadelphia malam ini. Semoga acara sukses dan kita akan banyak belajar dari kesan Mbak Nova dalam menggelar jamu tradisional Indonesia. Sekian sambutan dari saya dan waktu saya kembali. Kita akan putar secuplik video yang direkam dan diedit oleh Mas Dedi Wardana tentang Kampung Indonesia, supaya teman-teman yang belum tahu Kampung Indonesia itu apa, we want to show you what we did last year, dan juga kita mau jelaskan apa yang sedang Kampung Indonesia lakukan saat ini di masa krisis COVID ini. So it's gonna be a short video. August 17 is the Indonesian Independence Day, and today, on August 17, 2019, Hardena and Modero collaborate in celebrating Indonesian Independence Day by holding an event called Kampung Indonesia. So today we had traditional Indonesian dance, also with Balinese gamelan. And then we also have all kinds of food vendors like Pecel Deso, Warung Caklil, and of course Hardena, who's the host of the event. And also we have fashion show, and we have a contest, we have giveaways and photo booth, we have DJ, and also a band today. Indonesia consists of more than 17,000 islands with more than 350 different ethnic groups with its own custom and traditions. We have people coming from all over, from Philly, even people coming all the way from Washington, D.C. and New York, and also from Delaware, Maryland. So we're super happy that people saw this on social media and so interested to come and be a part of this celebration. As a young immigrant community in Philadelphia, we pride ourselves in keeping our deep-seated of gotong royong or teamwork. It is because we always remember where we come from and that we are united through our diversity. It's not that many of us, but we have great support from the Indonesian community, termasuk juga dari
para pendeta di sini, dari teman-teman di masjid, dan juga dari organisasi lainnya. Dan yang sekarang yang kita lakukan pada saat krisis COVID ini adalah membagikan sembako ke teman-teman di dalam komunitas. Setiap kita membagikan sembako mungkin sekitar 200 sampai ke 300 paket that we put in care packages. Gitu. Hari Minggu depan ini di USA itu nanti our fourth, yang keempat kalinya kita membagikan sembako untuk teman-teman di dalam komunitas. Dan yang kami bagikan juga bukan cuman teman-teman orang Indonesia ya, tapi ada anggota-anggota komunitas dari sekitar blok yang dekat dengan Hardena atau Warung Surabaya, just for everybody. Jadi, buat teman-teman yang sudah banyak menyumbang dari dalam komunitas, kita sangat berterima kasih sekali. Terutama juga teman-teman yang di San Francisco dari Persatuan Sahabat Indonesia, saya tahu ada Ibu Foni dan ada beberapa Ibu Tuti juga. Terima kasih, kita sangat berterima kasih sekali karena memang pembagian sembako ini adalah dari komunitas dan untuk komunitas. Kita tidak mendapatkan dana sebenarnya dari pemerintah atau apapun juga. Jadi itu yang kita lakukan, dan tahun ini kita mengharapkan kita bisa melakukan acara Kampung Indonesia dan mengharapkan Nova akan hadir, walaupun mungkin tahun ini karena COVID skalanya akan kecil, we're still gonna do our best to make something for Kampung Indonesia in Philadelphia for the community. I want to recognize, mau recognize my two friends. Ada Greg dari Seattle. Greg, boleh dong unmute, just say hi real quick karena Greg akan bantu. Halo semua, saya Greg Dwi Jaya dari Seattle. Senang sekali bisa hadir juga di sini membantu Sinta. Acaranya top deh, acaranya top. Jamu sehat. Oke. Safira ada di Jakarta. Ini apa namanya, tim aku yang selalu dimintain tolong, selalu diganggu nih. Jadi nanti Safira juga untuk ini ya, untuk di chat. Jadi aku cuma mau kenalin aja. Oke. Aku tunjukin sedikit video yang dikirim dari Sue Ora Jamu supaya teman. Di mana dirimu? Ya, selamat pagi dan selamat malam lagi ya. Jadi senang banget sebenarnya hari ini bisa sharing sedikit tentang jamu Indonesia dan Suara Jamu. Jadi Suara Jamu sebenarnya kita starting di tahun 2013 di Suara Jamu Jakarta di Jalan Petogokan. Sebenarnya semangat kita tim Suara Jamu di awal itu ingin memperkenalkan kembali jamu sebagai warisan Indonesia, tapi juga apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam jamu, bukan cuma jamu, minuman tradisional yang bisa diminum dari mbok-mbok jamu, tapi kita mau mengangkat bagaimana sih sebenarnya ceritanya, filosofinya, bahan-bahannya, dan sebenarnya banyak banget yang bisa diceritakan dan di-sharing gitu ya. Dan nggak hanya itu, tapi bisa bagaimana bisa menjadi keseharian kembali lifestyle orang-orang Indonesia, dan kita juga bisa mengenalkan ke expats juga yang tinggal di Indonesia ataupun turis yang datang ke Indonesia. Jadi bukan cuma ngomongin ke Indonesia, kuliner Indonesia banyak nih, seru tempat-tempat wisatanya, tapi kita juga punya banyak ya heritage, nggak cuma batik, tapi yang belum diangkat dan
benar-benar dipopulerkan saat itu ya 2010 waktu saya awal-awal datang ke Jakarta, saya lihat kok teman-teman generasi mudanya kok malah meninggalin jamu gitu. Dan yang generasi saya kan udah makin aging ya, rambutnya udah tambah putih-putih semua juga kan. Jadi kalau nggak di pass down to the fellow younger of our community kan sayang banget gitu. Jadi itu sih Mbak Sinta semangatnya di awal membuat Suara Jamu. Oh, seru banget. Oke deh. Terus kalau di Jakarta sendiri itu ada berapa toko atau berapa lokasi untuk Sue Ora Jamu? Saat ini di Jakarta ada 5 lokasi, but due to COVID, we shut down all of our operations for the F&B outlets. So we're still waiting for the next announcement when we can reopen with the new normal procedures. Ya, jadi sekarang sih kita fokusnya lebih ke pembuatan jamu bersama-sama dengan tim dengan standar food safety dan food hygiene yang memang harus benar-benar lebih fokus ya dengan semua equipment-nya seperti itu. Jadi kita berevolusi terus nih, ikutin itu ya keseharian yang baru. Wow, oke. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Mbak Nova? Silahkan. Ya, jadi hari ini pengen cerita-cerita ya sebenarnya. Jadi biasanya keseharian saya di Suara Jamu juga menyiapkan tiap hari racikan yang udah dibuat sehingga standarisasi rasanya itu bisa di maintain gitu. Jadi karena kan semua bahan-bahan ini kan dari bahan-bahan alami. Jadi kita mau mengangkat semangatnya dari Mbok Jamu yang membuat jamu secara fresh. Nah, jadi sebenarnya jamu ini bisa dibuat di seluruh dunia ya, sebenarnya di seluruh tempat itu kita punya pasti bahan-bahan herbal alam. Sama juga di Indonesia, kita sangat kaya, kita dikelilingi oleh gunung berapi, ring of fire, and then we have such different landscape, karena semua bahan-bahan ini, bahan-bahan jamu adalah sangat tergantung oleh juga karakter soilnya juga ya. Jadi rasanya dan climate-nya, ketinggiannya. Jadi bahan jamu itu kan ada 8 bagian tanaman. Jadi jamu itu plant based only, jadi dari akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, kulit. Jadi ada 8. Jadi menarik banget ya jamu ini, kalau kita bisa sedikit menceritakan itu sangat philosophical banget gitu. Nah, dari akar dan rimpang ini adalah yang bahan-bahan yang namanya empon-pon itu yang sekarang lagi hits juga ya. Nah, empon-pon ini jadi yang Indonesia sangat eksotik sebenarnya, rimpang-rimpangan atau akar-akaran kita ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kunyit aja, kita punya kunyit yang bentuknya seperti ini, yang kunyit muda, ada yang bentuk kunyit tua tapi bentuknya lonjong gitu. Ada yang bentuknya bulat juga seperti ini. Jadi macam-macam sebenarnya tergantung dari spesies tanamannya. Jahe, kita juga punya banyak macam jahe putih, jahe merah, jahe emper, jahe gajah, macam-macam. Jadi memang sulit ya membayangkan bagaimana sih rasanya ketika kita tidak bisa mencoba ya. Jadi for all of us who live in Indonesia, it's such a blessing to be able to have this access of all of these plants and beautiful roots of Indonesia. But while you are overseas, I think it's kind of an adventure. Kalau kangen sama jamu, memang banyak ya bisa dapat jamu yang kering gitu. Jadi kita bisa, kan sebenarnya bahan jamu bisa dikeringkan seperti ini juga ya. Yang di blending jadi menjadi satu minuman seduhan, atau yang di Suara Jamu kita sebutnya sebagai jamu tisan, atau kita bisa buat minuman yang fresh, yang ready to drink seperti Mbok Jamu ya. Jadi kalau Mbok Jamu tuh bukan dikocok seperti di shaken gitu ya, tapi diratakan dan semuanya approach-nya gentle. Nah, bahan-bahan rempah-rempah, kita ngomongin tentang rempah Indonesia aja udah banyak banget. Tadi kita ngomongin tanaman jamu.
Tapi sebenarnya yang sering lebih di-mention or diangkat itu kan kopi, teh, chocolate, and then the whole spices for the food ingredients. Tapi yang sering di nomor sekiankan itu kan jamu gitu ya. Padahal sebenarnya it's a story of all civilization di Indonesia itu juga mendapat peranan jamu gitu, karena jamu ini selama generasi ke generasi juga menjaga kesehatannya Indonesia. Nah, ketika kita mau eksplorisasi berarti kita mesti kenal dulu ya. Jadi kalau di luar negeri adventure-nya apa sih, nemuin bahan-bahan jamu yang pas lagi jalan-jalan ke grocery store or ke Chinese or Vietnamese or Thai store, and then you see the fresh ingredients. It's just like if you can process it and then save in the container yang bisa tahan untuk beberapa waktu, itu sangat menarik banget ya untuk di hunch gitu ingredients ini. Seperti zaman dulu waktu zaman penjajahan itu kan kita sangat ini ya dilirik dan memang berebutan gitu untuk menguasai Indonesia karena rempah-rempah kita yang luar biasa ini gitu. Oh ya, jamu. Kita tadi ngobrolin tentang rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempah di Indonesia yang memang dipakai untuk membuat jamu itu sebenarnya banyak banget gitu. Jadi ada 40.000 sebenarnya jenis tanaman obat ya. Tapi yang baru diekspor itu baru 700 jenis spesies tanaman untuk saat ini tanaman jamu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diekspor. Nah, untuk di luar negeri mungkin saya lihat waktu di US memang nggak terlalu banyak ada varian kayak temulawak, itu nggak ada ya. Yang ada tuh lebih ke kunyit, mungkin lengkuas. Lengkuas ada ya di sana ya. Dan memang apalagi ya Mbak? Kencur ada ya? Ada jahe, tentunya pasti. Ya, jahe putih, tapi jahe merah jarang ya. Jahe merah jarang ya, nggak tahu ibu-ibu yang lain, mungkin Mbak Pecel Deso, Mbak Tirsa tuh atau Dian. I don't know, do you guys use jahe merah? No, right? Usually jahe putih. Iya, jadi saya pernah ketemu sama Mbak Dian ya waktu di Philadelphia. Jadi kangen banget dengan teman-teman semuanya di sana. Jadi sebenarnya kita membuat jamu yang kita sajikan keseharian. Jadi ada dua aspek sih yang harus kita pilih. Ini kita membuatnya ini jamunya untuk lifestyle atau untuk obat atau kesehatan. Karena jamu ini bisa untuk curative, preventive, but also for rehabilitative gitu. Jadi untuk secara functionality for health properties-nya kan terkandung di dalam banyak rempah-rempah ini ya. Jadi kita ngomongin nutmeg atau pala. Ini juga jadi bagian yang sering dipakai untuk memasak sebenarnya ya. Tapi bahan-bahan ini juga punya health properties yang luar biasa. Jadi selama COVID-19 when everybody work from home, I think it's very good opportunity to learn and to expand our knowledge about roots and ingredients of jamu yang bisa dibuat dimanapun teman-teman berada ya. Jadi kalau misalnya ditanyain bisa nggak sih pakai bahan yang kering, of course bisa, tapi sebaiknya kita menggunakan bahan yang fresh juga gitu kan untuk mendapatkan cita rasa dan esensial dari jamu Indonesia gitu. Karena kan sejarahnya dari jamu Mbok Gendong. Hari ini ada tim dari jamu yang namanya Mbak Sarah nggak ya yang ada di sesi kita hari ini? Mbak Sarah ada kayaknya nih. Ada ya. Nanti mungkin sama Mbak Sarah bisa disiapkan sharing video tentang cerita journey-nya jamu di Indonesia juga ya. Boleh, boleh. Boleh banget. Nanti saya ini ya. Saya ini. Sudah siap sih Mbak, kalau mau kapan? Oh, sebentar Mbak Sarah. Aku nanti sama Mbak Sinta dikasih aba-aba. Ya jadi kalau kita ngomong jamu, kita bisa mungkin nanti lihat cuplikan ini dulu ya.
Boleh. Silakan Mbak Sarah. Gelap, Mbak. Dari sedikit ulang ya dari sejarah kita, kalau melihat jamu itu memang dari Jogja, Solo, Klaten, daerah Jawa Tengah ya, karena kan originnya kuatnya dari keraton ya, minuman kesehatan untuk raja dan ratu-ratu di istana untuk menjaga kecantikan, untuk menjaga stamina, menjaga kelangsingan tubuh. Jadi memang semuanya itu memang semuanya berhubungan dengan health, dengan beauty, dengan happiness sebenarnya. Jadi kalau kita tadi discuss apakah ini jamu dipakai untuk kesehatan ataukah kita untuk membuat lifestyle, jadi pengembangannya hari ini jamu bisa juga berevolusi ya, mengikuti dengan rasa dan bahan ingredients yang ada gitu. Nah, ketika kita mau membuat, tentunya rasanya memang beda. Sensasinya, experience-nya beda ketika fresh atau yang kering gitu. Tapi kalau kita mau health benefits-nya, tentunya harus diproses dengan benar dan baik. Karena ketika jamu ini diproses, kalau kita lihat tadi ya videonya, kita parut. Jadi peralatannya yang kita pakai juga sangat sederhana ya sebenarnya. Saringan, parutan, pakai pisau, terus pakai cobek gitu ya. Jadi peralatannya pun bisa di-combine, peralatan yang tradisional dan peralatan yang modern untuk membuat jamu. Jadi dari sisi food science ini kita yang perlu meng-highlight bahwa bagaimana sih menciptakan suatu produk yang bisa menyehatkan, yang long lasting dan tidak menimbulkan pertanyaan atau doubt ya. Jadi karena selama ini kan banyak orang yang merasa minum jamu itu nanti ada efek samping, minum jamu ini hygiene atau airnya gimana gitu ya. Jadi kita sekarang mulai dari diri kita sendiri nih. Well, we are at home. Maybe I think in the States juga udah banyak ya yang mulai home industry membuat jamu. Ya. Nah, jadi sebenarnya I think the relationship is very important between the jamu maker and the customer, seperti yang ada di perjalanan jamu Indonesia. Jadi we have our jamu lady or mbok jamu atau mbak jamu yang we trust bahwa she or her make her jamu in a very
very delicate and very clean way gitu. Jadi kita karena kan kalau diminum untuk kesehatan ya, jadi itu yang sangat dipentingkan gitu di Indonesia mengenai relationship of jamu and the consumer. Jadi sama seperti di yang kita selalu share di kelas gitu ya. Jadi semua peserta kelas jamu di Suara Jamu pun gitu nantinya bisa mengeksplorasi, ini kan jamu ini miliknya Indonesia ya. Jadi Suara Jamu mengawali mengajak rame-rame, yuk kita kenal lagi jamu, minum lagi jamu. Rasanya pun kita harus di-adjust, harus membuat jamu yang enak, yang bisa dinikmati ya tentunya ya. Kalau di Indonesia lebih nggak seperti di overseas. Yang di overseas pokoknya dikasih tahu, this is a healthy shot, you should take it. Oke, langsung diminum. Meskipun rasanya mungkin nggak semanis di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia mengajak teman-teman generasi milenial, kalau nggak manis mungkin agak sulit ya di awal ya. Nah, jadi kita membuat jamunya juga berevolusi nih, dari awal lebih manis, sekarang lebih dikurangin kadar gulanya gitu. Terutama teman-teman overseas yang tinggal di Indonesia juga kadang juga nggak bisa ya minum yang manis-manis, karena semuanya kan ini tujuannya untuk kesehatan, for health. Jadi jamu for you artinya jamu for actually what you like gitu. It's very customized. You meaning that it's jamu for your home gitu. Jadi karena you have to share this wisdom and kebajikan dari kekuatan jamu ini sebenarnya di-share dari rumah kita yang lingkungan terkecil kita gitu. Jadi dari anak-anak udah mulai di-share, karena minum jamu ini bisa di mana aja ya. Sekarang accessible kok, produk juga banyak ya. Mungkin rasanya jadi beda. Oh, rasanya yang Suara Jamu taste-nya seperti ini. Oh, rasanya dari Mbak Sinta membuat jamunya rasanya beda juga gitu loh. Tapi ketika memang sudah menjadi home industry dan disajikan untuk orang banyak, artinya kan memang harus melakukan standar prosedur yang sangat baik supaya tidak sampai merusak namanya jamu. Kita adalah jamu guardian of Indonesia gitu. Kalau kita ngobrolin tentang mau dicampur-campur dengan, boleh nggak sih dengan soda, boleh nggak dengan kopi gitu, why not gitu ya. This is something that we should be happy drinking the jamu. Kalau experience-nya tidak fun, artinya kan tidak bisa menjadi suatu, kan healthy is meaning that we are happy. Apalagi in the new normal, kita sangat diajak sebenarnya balik lagi ke roots. Jadi jamu ini sama ya, balik lagi ke roots. Roots bahwa kepentingan kita adalah kita mau harus menjadi orang yang aware, orang yang sadar akan diri dan lingkungan gitu kan sebenarnya kuncinya. Meaning that we have to be hygiene and everything. Mungkin kalau di Indonesia hygiene kalau enggak yang industri UKM yang terdaftar kan nggak ada yang sebenarnya yang mengunjungi atau misalnya kita home industry, jadi kita sebenarnya harus punya cara yang terbaik gitu kan, apalagi untuk diri kita gitu, untuk kesehatan. Untuk rasanya jadi bisa berfermentasi juga loh jamu ini gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin turunannya, ada minuman kombucha, ada minuman yang banyak teman-teman juga ya, probiotik kan juga bagus gitu. Tapi memang kalau jamu dibiarkan berproses, karena kan ini kan sebenarnya ada sainsnya ya, ada fisik, chemistry and also biology in component of one drink of jamu gitu. Jadi ketika cita rasanya jamu dan cita rasanya adalah minuman yang lain, tapi bahannya sama. Jadi kan bisa ini kan menjadi menu yang berbeda gitu. Seperti makanan ya. Kita bisa pakai, kalau makanan kita pakai kunyit yang muda, it's okay karena we want to get the flavor and the color gitu. Tapi kalau untuk jamu kita mau buat dengan kunyit atau bahan-bahan yang tua gitu. Karena the content of the essential, saya kayak kunyit, this is turmeric is for anti-inflammatory, for enhancing blood flow, and the curcumin content in the
turmeric itu beda dari yang muda dan yang tua. Wow. Tapi ketika untuk nggak tahu loh Mbak Nova. Asal aja, apalagi yang buat jarang masak kan pasti biasanya, oh ya udah pokoknya kunyit apa deh. Kalau misalnya udah di kulkas sudah 2 minggu ya tetap aja dipakai untuk masak. Kalau di Amerika ya biasanya. Kalau saya deh ngaku. Jadi menarik banget nih. Oke, silakan diteruskan. Sorry mengganggu. Ya, jadi nanti teman-teman kalau ini ya bisa list of the questions juga kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Nah, bahan-bahannya yang fresh, penyimpanannya kalau dari zaman kita kecil mungkin masih ingat banyak pekarangan rumah ya, masih ada halaman yang namanya tanaman toga, atau kita mempunyai kebun obat keluarga gitu. Jadi ketika obat keluarga itu bukan yang kita nanam kunyit atau nanam serai banyak banget gitu, enggak kan, sebenarnya ya kita yang nanam secukupnya gitu. Sebenarnya sangat gampang banget kan, tumbuhan ini punya energi yang bisa regenerate, regrowth. Jadi kayak serai gitu. I have my good friend here, Jacqueline from Melbourne, and she's living in Indonesia. She always like so aware of like, no, ini bisa diplan lagi nih, ini bisa. Jadi kita senang gitu. Jackie is also our translator in our buku cerita jamu in the English version. So saya merasa senang ya, banyak teman-teman itu bisa jadi bagian loh dari Suara Jamu. Ada Mbak Sinta di desa. Ya, tapi Suara Jamu ini kan judulnya lagu ya. Everybody familiar with the title of the song, and we are familiar with the childhood memory yang kita waktu kecil dicokokin minum jamu. Maybe ada yang nggak, aduh pahit banget gitu. Of course kalau kita mau minum jamu yang pahitan masih ada ya. Tadi kalau di kelas itu saya mesti nyuguhin kalau kita ketemu pasti ada namanya jamu pahitannya Indonesia. This is from the tanaman namanya sambiloto. Nah ini cara penyeduhannya sebenarnya tuh bisa diseduh aja. Jadi dengan menggunakan plunger. Or we can use also like boiler gitu. Jadi boilernya itu bisa pakai yang just single boiler, or you can use double boiler. Jadi caranya ini akan membuat rasa yang berbeda-beda gitu. Dan ketika mau membuat dengan diparut gitu ya. Ini parutan yang paling baik untuk di rumah yang kita punya adalah parutan yang praktikal, yaitu parutan keju ini ya, yang kita pakai kalau untuk grinding, karena kita mau menghasilkan minuman yang smooth kan, jadi tetap harus disaring gitu. Jadi seperti konsepnya cold press, but when we use the cold press machine, jadinya sesarinya nggak bisa banyak gitu. Jadi yang sangat unik dengan jamu itu, makanya tadi di video itu masih aja bawa jamu itu ini ya, pakai tangan, pakainya ini ya di pasar itu, karena semuanya sebenarnya punya kandungan antiseptik. Tapi tentunya tidak dilakukan dengan rangkaiannya tuh bukan cuman ini kandungannya antiseptik jadi minum kunyit pasti udah kita bebas kuman, bebas bakteri. Sebenarnya bukan itu juga ya, tapi karena bukan sekedar propertinya, tapi kalau kita penanganannya salah, jadi ya rusak gitu loh propertis yang ada di dalamnya. Jadi itu yang harusnya yang kita jaga. Ini udah ada pertanyaan Mbak Nova, boleh nih? Boleh mulai ditanya nggak? Boleh. Silakan Mas Greg duluan. Halo, oke, ini saya ngumpulin pertanyaan nih dari pemirsa. Yang pertama adalah dari Mbak Indit dari Bekasi, Jakarta. Mau tanya, biasanya kalau jamu itu bisa bertahan berapa lama? Terus, dan gimana cara paling bagus untuk menyimpan jamu agar tahan lama? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Nova, sorry. Terima kasih Mas Greg. Jadi untuk pembuatan jamu, jadi kemasan itu memang menentukan ya, bagaimana juga salah satu yang membuat produk itu bisa long lasting gitu. Yang kedua adalah
proses. Jadi kalau misalnya pembuatan yang paling aman ya kita membuatnya fresh, full press, langsung diminum. Ya, jadi prosesnya tinggal di kayak mengupas tuh, ngupasnya juga karena kayak misalnya ini kencur ini bagus banget ya, dia mempunyai antiinflamasi juga dan bisa merilekskan otot-otot kita ya. Jadi minuman itu jadi kita bisa belajar mixologi juga ya dengan rasa gitu. Nah, untuk kulit gitu ya, kulit ini mengandung, jadi tadi saya sempat share bahwa ada kandungan fisika, kimia, dan biologi yang juga ada di dalam satu produk jamu. Yang artinya tadi pertanyaannya kalau nyambung produk ini bisa rusak atau expired or we said like best before. Sebenarnya kan it's not expired ya, it's best before. Karena akan berevolusi menjadi produk yang lain atau fermentasi, because it's extended continuous process. Jadi kita harus mengeliminasi reaksi-reaksi yang bisa terjadi. Jadi ketika misalnya ngomongin reaksi fisika, artinya produk ini harus di storage di suhu yang benar. Tuh. Nah, misalnya ngomongin reaksi kimia, artinya jangan sampai ada bahan kimia apapun ya yang dicampurkan. Jadi kita pakai yang natural adalah air. Yang di dalam itu pasti ada oksigennya kan, ada O2-nya juga, dan itu kan adalah rumus-rumus kimia ya, chemistry yang bisa bereaksi. Jadi itu memang mesti belajar karena karakter airnya di rumahnya. Tadi Mbak siapa yang nanya? Indit dari Bekasi, Mbak Indit. Inditya Putri dari Bekasi. Mbak Indit ya. Jadi, ya. Jadi air juga penting banget gitu. Jadi semuanya kandungannya itu misalnya untuk di prosedur pembuatannya saya udah tahu nih karakternya karena harus di riset juga kan berapa lama sih produknya ini bisa bertahan, karena dengan cara pemrosesan saya dan cara saya mentreat air saya dan bagaimana saya mentreat packaging saya. Jadi sebenarnya bisa di extend life-nya, or we call it extended shelf life, itu bisa sampai 1 year without preservative. Wow, menarik. Ya. Tapi prosesnya harus benar-benar dengan baik ya. Itu nggak ada kimia apapun, nggak ada aditif apapun, bisa tahan sampai 1 tahun. Yang ready to drink in the bottle. Tapi botolnya harus botol kaca. Nah, ketika mau dibuat lebih panjang lagi, bisa sampai ada yang sampai 2 tahun ya produk yang udah kita buat itu. It's not aging, but there is transformation juga. Jadi pada perubahan warna yang terjadi dari hari 0 sampai ke hari yang ke-300, hari yang ke-800, jadi itu 365 dikali 2 ya. Jadi waktu kita tes itu rasanya ada sedikit perubahan tapi tidak fermented dan warnanya ada mengalami perubahan, dan itu kita taruh di botol yang amber color. Jadi kalau kita tahu botol obat batuk ya, jadi warnanya kan coklat. Nah, itu tidak ada direct exposure of sun. Dan itu saya taruh tempatnya di chiller. Jadi everything because it's fresh, so we have to put it in the chiller. Of course, we can also treat it. Kita bisa treat produk ini juga bisa tahan di suhu ruang kalau dengan botol kaca. Jadi sebenarnya punya banyak opsi gitu ya untuk tergantung dari market kita. Sebenarnya customer kita siapa? Customer kita rasanya harus seperti apa? Karena rasa juga pengaruh ke life dari sebuah produk. Ketika produk ini manis, asin banget atau asem banget, itu produknya juga bisa tahan lebih lama. Nah, ketika membuat produk yang lebih cenderung sehat gitu ya, jadi yang rasanya nggak manis tapi nggak ada gulanya, nah itu fermentasinya bisa bermacam-macam, bisa berubah dan bisa tidak standar gitu loh. Jadi per jamu maker itu makanya bisa berbeda-beda. This is the uniqueness of why in Indonesia, kecuali yang pabrik yang seperti kita kalau minum tolak angin misalnya, itu ya kan sistem semua rasanya standar gitu ya. Tapi ketika ngomongin jamu yang fresh or in the bottle, every jamu maker or every mau jamu will have different signature gitu. Ini ada pertanyaan kedua, siap dari Vira apa dari Mas Greg?
Terserah. Ini dari saya ya, ini mumpung saya lagi baca. Yang kedua ini dari Lutfi Majid. Walaupun sudah terjawab sih tadi. Pertanyaan adalah apakah produk Suwe Ora Jamu pakai bahan pengawet? Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Nova. Lalu yang kedua juga ada berhubungannya nih. Kenapa kunyit asam jamu saya masukkan di refrigerator, kulkas, setelah beberapa hari ada semacam soda? Mungkin itu reaksi kimia tadi ya, yang Mbak Novi ya? Ya. Mbak Nova, sorry. Salah terus. Ya. Betul ya? Ya, betul banget Mas Greg. Betul, betul. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini dari Intan di Madura. Waduh, dari Madura jauh. Mau nanya, bagaimana sih tip dan trik untuk bisnis jamu di era sekarang ini? Oke, silakan Mbak Nova. Ya, jadi di era pandemi ini kita semuanya mengalami banyak perubahan dalam kehidupan kita kesehariannya. Jadi jamu sekarang jadi hits banget di Indonesia, and I think di luar juga sama ya. Jadi the ginger and the turmeric yang memang udah hits sekarang lebih makin dipercaya kembali ya untuk menjadi penjaga stamina kesehatan. Nah, untuk gimana sih kita membuat strategi bisnis ya di era pandemi ini. Jadi tadi yang saya share di awal, jadi kita mau berbisnis itu harus tahu dulu customer-nya kita siapa ya. Jadi target market-nya kita eliminasi dulu dari banyak target market. Karena kan sekarang kita lihat banyak juga yang menjual jamu ya, bermunculan. Jadi ini adalah satu bukti bahwa semuanya udah kembali lagi ke jamu gitu, ke alam. Dan kita jadinya bisa lebih mudah, tidak usah banyak mengedukasi, karena edukasi ini yang paling penting sebenarnya kan, untuk bagaimana bisa dipercaya lagi gitu kan. Nah, salah satu yang paling harus diingat adalah quality dari jamu ini harus diperhatikan sekali. Jadi karena jamu ini tidak hanya sebuah minuman kesehatan, tapi punya nilai warisan budaya, nilai adiluhung ya. Jadi cerita dari jamu yang udah ratusan tahun, ribuan tahun, dan kita bisa lihat di relief Candi Borobudur pun itu kan harus dijaga ya. Jadi memang kalau tadi ngomongin shelf life gitu, pastinya kalau kita membuat minuman jamu tidak boleh sama sekali dicampur oleh bahan kimia apapun. Itu pesan-pesan dari semua jaringan, mulai dari kedokteran herbal, dari pelaku bisnis rumah atau UKM jamu ya, kita sama-sama petani jamu juga, kita tidak menggunakan bahan kimia apapun karena kita sama-sama menjaga citra itu gitu. Jadi ngomongin masalah harga, pastinya kalau kita ngomongin customer, bisnis jamu pasti akan berhubungan sekali dengan harga kan gitu. Harga dan mungkin jadi membangun kepercayaan tadi yang saya cerita gitu, bahwa relationship between jamu maker and the customer is very important gitu. Karena semua orang bisa bikin jamu kok gitu, semua orang bisa membuat cold press juice, semua orang bisa membuat makanan yang sehat, but how we sell it's actually depend on the trust between the customer and the product and the brand that you create juga gitu. Itu menjawab ya, Mbak. Betul. Saya sering buat jamu, buat konsumsi sendiri dan buat dibagikan sama teman-teman. Tetapi sibuk dengan kerjaan sehari-hari. Bagaimana menurut Bu Nova tentang jamu yang dibuat dengan bahan organik dan tidak ada preservatif, tapi disimpan di kulkas selama berminggu-minggu? Tadi udah dijawab ya? Oh, mungkin boleh ini lagi. Iya. Boleh di-review lagi? Mbak Nova, kalau misalnya, ini barusan disconnect ya Mbak? Siapa disconnect? Oh, what happened? Gimana menurut
Mbak Nova tentang jamu yang dibuat dari bahan organik dan tidak ada preservatif, tapi disimpan di kulkas selama berminggu-minggu. Boleh dijawab? Ini signalnya agak nggak stabil ya. Jadi ketika dipakai bahan yang organik, itu pastinya juga akan membuat produk ini bisa last longer. Oke. Ini masih ini ya, Kedengeran kok. banyak yang di Indonesia pun juga concernnya lebih. Nah, ketika kita simpan di dalam kulkas, tentunya jadi ada beberapa yang mesti di take precaution. Jadi kita kalau membuatnya di dalam botol yang lebih besar, artinya kita harus memang rutin terus ya tiap hari minum ya. Jadi memang minum jamu itu kan harus rutin sebenarnya, harus jadi suatu bagian dari keseharian ya. Jadi harus disiplin juga. Misalnya kita minumnya jamunya jam 10 pagi gitu. Jadi kita jam 10 pagi terus jadi badan kita tuh bisa tahu oh ini waktunya kita mesti melatih olah stamina dan daya tubuh kita untuk menjaga itu ya. Misalnya dicampurin dengan rasa yang membuat jamu yang kita simpan di dalam kulkas itu untuk stabil sebaiknya disimpan dalam beberapa botol yang sekali dibuka misalnya dalam 3 hari habis gitu, dan bahan yang sama dan botol yang belum dibuka itu bisa tahan lebih lama gitu. Dan mungkin mulai mendata jadi bagaimana produk ini bisa tahan dan tidak berubah menjadi fermented produk jamu. Gitu. Oke. Ada berikutnya lagi, Vira? Ada, Kak, dari Eric Quick. Halo Mbak Nova, mau tanya dong, apakah daun teh itu bisa digolongkan ke jamu-jamuan? Karena sekarang kan banyak teh yang bisa dicampur dengan jahe, kunyit, temulawak, dan madu. Silahkan Mbak Nova. Ya. Teh itu sebenarnya adalah juga bagian dari bahan jamu. Nah, ketika yang membedakan minum teh, minum kopi, minum hot chocolate, dan minum jamu itu karena yang jadi kandungan jamu adalah campuran dari 3 sampai 8 bahan dari tanaman. Itu yang kita kategorikan sebagai jamu. Jadi misalnya ditanya lagi sama mungkin yang lain gitu. Jadi apa bedanya dengan jus? Kalau jus kan, jus itu istilahnya adalah sebenarnya dari yang lebih ke populernya ya, untuk sebuah minuman dari bahan tanaman atau fruits juga gitu ya. Nah, tapi kalau jus mungkin lebih ke lebih banyak ke buah, dan kalau jamu akar dan tang. Nanti dia pakai 2 campur untuk membuat suatu minuman yang kita sebut dengan jamu. Jadi bisa diekspor nggak hanya daun teh ya, bisa daun jambu, daun kelor, daun jeruk purut, daun Iya, salam. daun kelor juga jadi teh sekarang ya. Iya. Thank you nih Mbak Ari. Mas Greg, ada pertanyaan satu lagi kayaknya. Sama-sama, makasih. Ada satu lagi. Ya udah, Vira yang baca, Vira yang baca. Okay. Mumpung. Ada pertanyaan dari Mbak Winda Fahira. Sebentar. Bu Nova, saya mau tanya dong, apa sih bedanya kalau buat jamu yang diparut dan di blender? Apakah rasanya akan tetap sama? Silakan Mbak Nova. Ya. Nah, jadi untuk jamu yang di blender atau diparut, rasanya akan sama ya. Kalau rasanya, ngomongin rasa nih, rasa kunyit, rasa jahe, it will be the same. Kalau ngomongin dari bahan yang sama, yaitu bahan yang fresh. Nah, tapi yang membedakan itu adalah kalau kita membuat dengan blender atau parut dan saring, itu adalah sebenarnya ada essential oil yang kita bisa dapatkan yang lebih banyak ketika itu adalah yang diparut dan diperas. Ya, jadi kita
bisa bereksperimen ya nanti ya. Jadi di rumah kalau misalnya ada kunyit, jadi kita pakainya kalau jamu kan kunyit yang gede ini ya. Misalnya saya contohkan sedikit ya. Jadi kalau kita parut itu hasilnya kan kasar ya. Cuman kalau di pertanyaan yang mungkin tadi belum ditanyakan oleh teman-teman itu, apakah bisa sih kita pakai kulitnya? Nah, kulit itu tadi juga punya resiko atau exposure terhadap mikrobiologi yang lain ya, karena kan ditanamnya di dalam soil dan jadi punya akses untuk mikrobiologi bisa nempel-nempel kan. Jadi ketika tidak bersih banget untuk nyimpen atau pembersihannya, lebih baik kita lebih aman lagi itu di angkat kulitnya. Dan ketika menggunakan kulit itu juga berpengaruh pada warna dari produk yang kita akan buat ya. Jadi misalnya kita ngomongin jamu kunyit asem, ya kan yang akan kita proses dulu nih. Jadi kita kalau ngomongin kunyit ya, sama warnanya juga sama, warnanya orange ya. Warnanya kunyit, warnanya ginger akan tetap sama ya. Jadi there's a lot of shades tadi ya. Jadi misalnya kunyitnya lebih orange atau lebih kuning, dan ketika kita campurkan dengan kulitnya pasti warnanya akan lebih gelap. Nah pasti kalau kita mau membuat bahan yang atau jamu yang lebih menarik, lebih cerah, pasti kita tidak pakai kulitnya. Tapi ada yang kalau warnanya misalnya putih kayak jahe gitu kan, jadi kita tetap bisa pakai kalau kita udah pastikan itu udah bersih, karena tidak akan mengubah warna cita rasa dari si minuman yang akan kita buat. Dan ketika dikupas juga, kalau untuk kunyit atau temulawak kan kulitnya tebel ya, jadi pasti akan tidak bisa kita ngomongin pakai bahan 100 gram gitu. Jadi takarannya yang dipakai kita harus memang menggunakan sense ya. Kalau ngomongin 100 gram yang dikupas atau 100 gram yang dikupas. Dan kalau ketika udah dicuci itu juga akan menjadi berat yang berbeda lagi, karena tanaman ini bisa menyerap kandungan air yang luar biasa sekali juga kan. Jadi kebanyakan dari komponen kesegarannya ini juga ada airnya. Nah, ketika kita parut ini kan kalau kita pakai parutan yang keju ini ya, ini kan hasilnya parutannya kasar, betul ya? Jadi kayak misalnya wortel juga, biasanya kita kalau mau membuat yang sedikit-sedikit kita bisa pakai parutan. Nah, ketika kita diajak mau ngelihat mana sih Mbak yang namanya essential oil gitu. Nah ini nah kita bisa lihat ini kalau misalnya kita press, ini tadi kering posisinya ya, tidak sudah saya cuci, tapi masih ada kandungan airnya. Kita lihat ini kan tetap ada air yang bisa keluar ya kalau kita press ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan. Sedikit ya. Nah ini ada, tapi kita tadi cuma hanya menggunakan kunyit sejumput. Sarinya ini adalah yang essential oilnya yang terkandungnya yang sangat banyak. Ketika kita mau misalnya lagi sakit tenggorokan atau kita mau kok kayaknya membuat suatu concoction yang untuk mencegah kita jangan sampai pilek atau jadi batuk karena tenggorokan kita udah mulai kering gitu. Nah, jadi yang dipakai komposisinya adalah dari sari ini. Seperti kayak minum obat batuk, sirup kan 1 tablespoon. So we use extract like the measurement of this cough syrup that we always have, like waktu kita mau menjaga kesehatan juga ya, atau mengobati. Nah, jadi sarinya ini kalau kita mau blender, pasti kan nggak bisa ya kalau jumlahnya kecil. Nah, ketika kita pakai blender, ketika kita membuat dengan jumlah yang lebih besar. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan, diproses dengan cheesecloth, jadi tetap diperas, karena beda ya. Hasilnya itu dengan diperas dan
hanya disaring dengan blender yang ada langsung saringannya itu hasilnya beda gitu. Nah, Mbak Nova, ini kita kan punya kuis nih. Terus masih ada beberapa pertanyaan ini, jadi kita selesaikan 3 pertanyaan yang nanti sesudah kuis ya. Kita kuis dulu sama Mas Greg. Ada pertanyaan dari Mbak Yeni, Mbak Butet, sama Ibu Oni. Tapi kita tanya sesudah kuis. Mungkin kita kuis dulu deh. Habis itu kita tanya lagi. Coba Mas Greg, apa sih hadiah kuisnya tuh apa sih? Kuis. Oh, hadiahnya. Yang pertama, ada 2 kuis nih, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah hadiahnya dari Sue Ora Jamu, yaitu voucher sebesar 30% diskon. Betul ya? Untuk yang di Nova, ya? Indonesia ya, tapi. Oh ya, by the way, itu untuk di Indonesia. Jadi, ya terserah kalau mau datang, yang di Amerika mau datang, boleh-boleh. Tapi mahal jatuhnya. Jadi 30% ini untuk orang Indonesia nih. Itu yang pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan kedua nanti ada gift card, ini untuk orang yang di Amerika. Gift card dari Pecel Deso sebesar $25. Terima kasih banyak Mas Aditya dari Pecel Deso. Oke, sekarang yang pertama ya. Tadi kan udah nonton videonya, udah dengerin penjelasan dari Mbak Nova tentang Sue Ora Jamu. Gampang sih pertanyaannya, jawabannya apa coba? Sue Ora Jamu memulai bisnis pada tahun, sebentar. Langsung ngomong ya, jadi cepet-cepetan. Unmute, langsung ngomong. Karena saya nggak bisa lihat semua. Oke, Sue Ora Jamu mulai bisnis pada tahun berapa? Ayo, cepetan ngomong. 2014. Nah, yang bilang 2013 siapa? Yang pertama tadi. Oke, stop dulu. Yang tadi pertama bilang siapa? Marti Meliana. Siapa? Marti Meliana. Mas Lutfi, kamu kan nggak di Indonesia, nggak boleh ikut. Marti Meliana. Lagian jawabannya Lutfi juga salah kok. Yang benar 2013. Berarti yang menang siapa namanya? Marti. Mbak Marti yang mana? Marti kayaknya yang dari Surabaya, bukan? Ya, betul. Oh ya, Mbak Marti Mulyana ya. Oke, selamat. Anda mendapat voucher 30% diskon. Nanti mungkin bisa langsung kontak ke Safira. Mbak Nova ya? Mbak Nova apa Safira? Safira ya? Kasih informasinya ya. Ada kodenya. Iya. Safira ya nanti ya. Oke, selamat ya. Pinter berarti menyimak. Berarti menyimak. Oke, yang kedua nih, ini khusus Amerika nih ya. Di Amerika. Sebenarnya sih Indonesia juga nggak apa-apa, tapi ya bawa ambil sendiri. Oke, pertanyaan adalah tadi Mbak Nova itu nunjukin beberapa peralatan ya untuk membuat jamu. Sebutin satu aja. Parutan. Siapa itu yang jawab? Nah, ini siapa nih? Oh, Bu ini Oni. Bu Oni ya. Bu Oni. Oke, Bu Oni. Bu Oni dari mana? Dari Philadelphia. Oh, Philadelphia. Oh, enak dekat. Cobean. Ya. Jadi tadi ada saringan, parutan, pisau, dan cobek. Tapi ya udah, tadi Bu Oni yang pertama ya. Selamat Bu Oni, congratulations. Sekali lagi terima kasih untuk Sue Ora Jamu untuk vouchernya dan juga Pecel Deso. Terima kasih. Oke, lanjut. Ini tadi ada pertanyaan, ya aku lihat aja ya supaya Vira sama Greg nggak bingung. Oke, ini pertanyaan dari Yeni. Mau tanya, mungkin tadi udah dibahas, belum juga mungkin. Jamu apakah bisa disimpan dalam freezer? Apa efek setelah frozen gitu? Akan mengubah khasiat atau cita rasanya nggak, Mbak Nova? Jika jamu di frozen itu tidak mengubah khasiat ya, karena khasiatnya udah diproses dengan benar di awal sebelum waktu kita proses frozennya, belum kita freeze, tapi akan berubah pastinya itu adalah cita rasanya. Jadi ada yang menjadi lebih pahit. Jadi dari rimpang itu sebenarnya ada manis, ada asam, ada pedas, ada pahit. Nah, ketika diproses dengan penyimpanan yang terlalu lama, jadi misalnya di freezer pun itu juga ada
waktunya ya. Jadi misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Enggak disarankan tidak lebih karena itu kan merubah banyak hal gitu. Dari komponennya akan lebih bisa berubah juga gitu. Kita rasa pastinya berubah, tapi khasiatnya enggak. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja jika mau disimpan di dalam freezer. Jadi penyimpanannya kalau di dalam freezer harus menggunakan mungkin hati-hati juga ya kalau misalnya menggunakan dengan kaca gitu ya. Jadi karena it's actually very breakable, jadi yang paling baik adalah menyimpannya dengan seperti vacuum bag, yang food grade vacuum bag itu yang untuk bisa lebih disarankan ya untuk menyimpan di dalam freezer. Ya. Oke, ada 2 pertanyaan lagi aja. Saya tahu nih pasti teman-teman yang di East Coast sudah malam dan yang di Indonesia mungkin mau beraktivitas di hari Sabtu. Dari Mbak Butet di Washington DC, dosis yang disarankan dalam 1 hari untuk minum jamu kunyit asam itu berapa banyak dosisnya? Saya kalau buat 1 panci, 4 botol besar kecap, dan 1 pound kunyit. Waduh, rajin banget nih Mbak Butet, kita harus dibagi-bagi. Habisnya 2 hari. Nah, itu dosisnya, mungkin pertanyaannya betul nggak? Apakah ampas jamu kunyit bisa direbus kembali? Sayang kalau dibuang. Gimana tuh Mbak? Oh, ampasnya ya pertanyaannya? Ya. Ampasnya dari kunyit apakah bisa dipakai kembali? Ya, dan dosisnya dipakai untuk disarankan. Ya benar ya Mbak Butet, gitu ya nanyanya? Iya. tanaman. Untuk bahan yang udah dipakai, saya pun juga sebisanya saya nggak buang ya. Jadi sampai yang terakhir banget saya masukin balik ke composting di tanaman. Tapi ketika memang kalau misalnya bisa dibuat untuk memasak, itu masih bisa dicampurkan dan dibuat seperti puree. Jadi misalnya kalau kita memang bisa dan nanti disaring ya, itu masih bisa dibuat sebagai kuliner. Sampai yang terakhir, ampas terakhirnya itu bisa dimasukin ke kompos dan itu udah bener-bener udah terakhir. Dan itu healthy banget, this is part of the healthy food. Ketika ditanyakan tadi yang soal komposisinya, itu 1 pound itu berarti berapa kilo ya Mbak? Setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo, 4 botol kecap itu berarti 1 botolnya itu tuh berapa cc ya? 700? 1 botol kecap tergantung ya Mbak Butet pakai yang kaca apa yang plastik. Kalau yang kaca yang gede itu. Yang gede. It's about 700 ml. Iya. 65 mil. Sebab 1 pound itu 500 mil. Bagi 4. 1 pound kan kunyitnya ya? Iya, Ya. kunyitnya. Jadi kalau jadi jamu, jadinya 4 botol besar kecap berarti. Kalau setengah kilo itu berarti setengah liter. Berarti 500 mil. Berarti 1 botol 125 mil. Ya nggak tahu, aku nggak tahu betul atau enggak. Iya, itu aku juga nggak ngukur pokoknya. Gimana Mbak Nova sekali lagi? Jadi 1 botol equal to 125 gram kan? Kalau misalnya komposisinya ya 700 ml itu masih oke, tidak too much. Jadi we can drink it as like lifestyle drink ya. Jadi kita bisa minum 1 hari mungkin 2 kali per gelas. Jadi kalau misalnya 1 hari per gelas per minumnya 250 ini pakai matematika ya. Jadi komposisinya tidak berlebihan, jadi pas. Jadi yang memang adalah 1:4 ya memang. Kalau yang pakai yang bahan fresh, jadi misalnya 100 gram itu bisa menjadi 100 gram itu equal to airnya 400 mili gitu. Tapi ketika mau membuat 400 mili kan akan menjadi ada penyusutannya ya. Jadi kita membuatnya itu pasti dilebihin airnya gitu. 450 atau 500 ml. Jadi kalau bisa jangan direbus lagi ya kalau mau memanaskan atau mau minum hangat. Kan waktu udah bikin dimasukin ke kulkas, kalau mau hangat tinggal dimasukkan ke dalam
termos aja, jadi double boiler gitu. Atau kalau mau dipanaskan, ditungguin sampai keluar asapnya aja, jangan sampai mendidih lagi. Karena sayang benefitnya itu kan essential oil-nya tuh menguap. Menarik ya. Terus kalau ampas itunya, parutannya itu bagus nggak untuk tanaman? Nih, pertanyaannya Mbak Butet. Yes, bagus banget. Tanaman love it. It's like a very, very natural, apa sih namanya, fertilizer ya, untuk tanaman. Karena dia juga bisa membunuh kuman-kuman, jadi kutu-kutunya yang biasanya nempel di tanaman. Kan kita bisa lihat ya, kalau kita ngomongin daun, di belakang daun biasanya ada putih-putih yang nempel-nempel itu nggak apa-apa, berarti tanaman itu memang tanaman organik ya, nggak pakai pestisida. Tapi memang kalau misalnya disemprot dengan, jadi bisa diairin, terus disemprot juga sebagai antibakterialnya for our plants. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Oni. Mungkin menyangkut pertanyaan yang seperti tadi juga ya. Kayaknya bagaimana bila tahu jamu yang tersimpan lama, disimpan berminggu-minggu itu masih layak nggak diminum. Sementara apakah kopi dan teh itu juga ada masa kadaluarsanya? Silakan Mbak Nova. Habis ini satu pertanyaan lagi teman-teman, sesudah itu kita bisa tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya kita bisa tanya langsung deh. Kita bisa email Mbak Nova mungkin. Silakan Mbak Nova. Jadi untuk kopi dan teh itu juga ada masa expired-nya atau masa life-nya, ya. Tapi kita bisa sebenarnya menggunakan istilah tadi best before, ya. Nah, jadi kita memang harus menggunakan senses kita. Jadi when we see the product, kalau kita ngelihat produk ini kok nggak yakin, karena kan kita memang ini harus dengan keyakinan ya mengolah bahan-bahan ini ya. Kita harus lihat, megang, feel, touch, ini kalau empuk, ini kayaknya busuk, jangan dipakai gitu. Jadi we have to use and really sort and curate our products ourselves gitu. Nah, ketika kita ngomongin kopi, teh, itu juga bisa, dan jamu, rasanya itu kan bisa kita ini ya, filter. We have our sensory system yang tahu bahwa ini produk ini basi atau fermented or not. So if we're not sure, we can ask somebody, ini rasanya udah berubah ya gitu. Kalau misalnya basi itu sebenarnya karena tadi ya ada reaksi kimia, biologi, fisika yang terjadi. Tapi apakah masih minum? Jadi kalau nyoba juga jangan banyak-banyak, namanya nyoba, use a small spoon gitu ya. Jadi when we have it, it's safe, masih aman karena kita tahu tidak ada bahan-bahan yang lain. Jadi kalau 1 sendok kecil langsung minum, atau we can spit it out gitu. When we know that it's not right gitu. Karena yang terjadi bisa karena akan membuat our digestive system disrupted. Jadi sehingga bisa ada reaksi yang terjadi gitu. Tapi ketika itu minum air putih yang banyak juga ya, misalnya 1 glass after you taste it. Tapi coffee and tea also have something to do with acidity, karena bisa merubahkan dari acidity ini, bisa merubah pH juga, dan sehingga menjadi produk ini jadinya tidak sudah lewat masanya gitu. Dan terutama soal aromanya ya. Jadi kayak ngomongin kopi itu aromanya juga tidak, jadi rasanya udah nggak enak, karena kalau ngomongin produk atau minuman atau makanan enak pasti kan dari aromanya sangat enak gitu. Kita rasanya juga enak gitu. Nah, yang kalau misalnya udah mulai kita ngelihat, wah ini kok kayaknya nggak enak ya, jadi ya itu pilihan mau dilanjutin diminum atau kita ganti gitu. Thank you Mbak Nova. Satu lagi pertanyaan nih dari Mbak Risa Wijayanti. Adakah bahan tambahan yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan jamu? Dan apa penyebab jamu bisa mengandung gas atau alkohol? Wah, ini bagian yang kimianya nih kayaknya nih. Apakah penyebab apa, Mbak? Penyebab jamu bisa mengandung gas atau alkohol. Fragmentasi tadi. Oh, penyebabnya. Penyebabnya karena ada tadi itu ya, perubahan dari unsur kimia ya. Jadi mereka
berevolusi. Jadi ini namanya produk fermentasi alami ya. Jadi yang dibuat itu karena kan ada unsur-unsur dari kayak misalnya kita ngobrolin tentang apa ya namanya probiotik. Jadi ada kandungan antiseptik, ada probiotik. Jadi semuanya ini kan ada komponen-komponen di dalam suatu struktur komposisi dari sebuah ingredients. Jadi kayak misalnya kita ngomongin lengkuas ini adalah antiseptik. Jadi bisa dicampurkan ke dalam jamu kita untuk membuat produk ini bisa lebih last longer. Kita bisa pakai daun sirih yang juga antibakterial, antiseptik juga untuk bisa ditambahkan. Jadi tidak usah terlalu berlebih ya. Tapi pastinya akan mengubah cita rasa tadi ya Bu ya. Kalau misalnya kita pakai antiseptik yang lain itu bisa pakai biji ketumbar juga, bisa pakai lada hitam juga bisa untuk menambahkan extension of life-nya. Sourcing of vitamin C also will extend life. Jadi kita bisa pakai kulit asamnya itu yang juga bisa membuat life-nya juga lebih panjang. Oke, I think ini menarik banget sih ya. Cuman memang apa namanya sayangnya kita nggak bisa praktek langsung. Demo kapan-kapan. Nah, nih teman-teman yang nonton di Philadelphia tahun ini Mbak Nova tetap merencanakan untuk datang. Jadi doain. Asik. 15 Agustus kita tetap bikin acara dan mungkin kita akan bikin demo dengan Mbak Nova, bikin jamu rame-rame belajar dari apa yang ada di Philadelphia untuk teman-teman di Philadelphia. Teman-teman dimanapun welcome untuk datang ke Philadelphia tentunya, apalagi yang di New York, di DC. Dan dari Indonesia mau datang silahkan, mau barengan sama Mbak Nova juga boleh. Saya masih ada ini, saya belum minum semuanya nih, jadi jamu dari Mbak Nova tuh ada yang diseduh juga gitu. Untuk teman-teman yang di Indonesia, yang di Jakarta terutama, nggak tahu Mbak Nova tokonya masih masih beroperasi nggak saat ini kalau untuk mampir? Jadi tokonya masih beroperasi kalau mau mampir, tapi toko aja, tidak ada dine in or have been here. And then jadi memang dibatasi satu customer satu untuk one visit, jadi bergantian. Dan bisa beli online sih kalau misalnya bisa nanti dibantu by WhatsApp and just contact me and then I'll send it to you by GoSend or by TJNA gitu. Itu kalau yang tinggal di kota lain selain Jakarta juga bisa ya, Mbak Nova ya? Online. Kira Surabaya, Madura. Kota lain. Ya, jadi di Surabaya kita punya production hub. Jadi ada juga di Bali. Jadi kita bisa membuat distribusinya lebih memudahkan untuk teman-teman yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Yang pengiriman karena tidak bisa dikirim melalui JNE jika liquid dan di dalam botol kaca gitu. Jadi yang memang boleh itu hanya yang mungkin kayak cairan antiseptik, sabun yang di dalam botol plastik itu ya. Itu boleh dikirim dengan JNE karena memang ada resiko pecah. Tapi kita bisa kirim mungkin yang kering-keringan aja gitu yang dari betul. Luar biasa. Saya mau ngasih lihat nih Mbak, saya di sini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Saya minum jamu juga turmeric, belinya di Costco. Saya mau nunjukin ini. Oh ini kelihatan dikit nih di kotaknya. Bagus loh, tapi emang bagus banget. Iya, wah. Kunyit turmeric. Ini seru banget. Jadi gini nih teman-teman, kita pengen sekali membawa produk-produk Suwe Ora Jamu ini ke Amerika. Kita lagi memikirkan gimana caranya. Nah, nanti kita pikirin baik-baik. Teman-teman yang mau ikutan jadi distributor, silakan menghubungi saya. Jadi sebenarnya kita sih intinya ini ya mau mempromosikan apapun kebudayaan tradisional Indonesia itu penting banget buat teman-teman di kampung Indonesia ini, dan juga tentunya teman-teman dari Amerika Bersatu yang join karena acara ini juga disupport oleh teman-teman dari Amerika Bersatu. Kemudian juga tadi untuk yang menang silakan menghubungi Vira. Mereka boleh hubungi Vira di mana, Vir? Di email
Tadi aku udah ketik sih, Kak. safira.modero@gmail.com. Oke, silakan nanti hubungi ke Vira. Jangan lupa hadiahnya Ibu Oni. Tapi Ibu Oni kalau udah tahu pecel doso ya bilang aja. Saya kemarin menang gitu ya. Pas Mas Adit kan pasti udah denger tuh. Soalnya tinggal jalan kaki kalau di Philadelphia. Nanti Ibu yang di Surabaya nanti mungkin kalau mau kirim informasinya ke Vira nanti kita kirimin vouchernya untuk ini ya, untuk ambil hadiahnya. Terus Mbak Nova, terima kasih banget. Ada pesan-pesan lainnya nggak untuk teman-teman yang terakhir? Mungkin pesan untuk teman-teman yang mau bisnis jamu atau mungkin harus belajar dulu sama Sue Ora Jamu atau pesan apapun juga, silakan. Terima kasih ya teman-teman semuanya, ini udah sabar ya mendengarkan di sesi ini. Looking forward to see you and let's treasure our heritage of cerita jamu. Jadi let's be jamu storyteller juga ya di keluarga, ngajak teman dan anak-anak belajar kenal minum jamu lagi, dan let's stay healthy, let's semangat semuanya during this pandemic of COVID-19. It's just not easy moment, it's tough and there's so many changes, but I think kita bisa sama-sama ya. Let's learn a lot together and share. If anyone want to contact me after this session, welcome, dan saya akan berusaha nanti akan menjawab dan bisa diskusi sama teman-teman ya. Mbak Nova, ada Facebook, Instagram juga ya, Sue Ora Jamu? Instagramnya boleh di-share ya Mbak Nova ya? Di-share Mbak Nova. Ya, Instagramnya. Kalau e-commerce ada nggak Mbak Nova? Shopee atau Tokped gitu, yang online? Ya, juga ada. Kita juga menggunakan digital platform Tokopedia and Shopee saat ini. Oh, bagus. Ya. Sukses selalu, sukses. Sue Ora Jamu 28 ya, kalau nggak salah Instagramnya ya. Betul. Atau cerita jamu. Cerita jamu di Instagram itu nanti kan bisa DM di situ ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ya. Silakan teman-teman, thank you banget. Yang masih ada di sini kita boleh foto bareng ya. Coba yang masih punya, yang masih kelihatan, if you have it, let's take a picture. Yang videonya nggak kelihatan, videonya dibuka supaya kelihatan. Jadi lihat ke kamera, kita foto bareng ya. Aku foto teman-teman yang ada di sini nih. Kita sangat apresiatif sekali dengan teman-teman yang udah datang meluangkan waktu belajar untuk jamu gitu loh. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu, di Jakarta tuh lagi rame banget. Di Jakarta tuh lagi trendy. Ini juga menurut Vira nih, yang malah bilang, oh aku suka ke situ. Nah, aku yang biasanya jarang di Jakarta juga nggak tahu. So let's take a picture. Let me see. Ini screen yang pertama dulu. Lihat ke kamera, smile. Nanti aku share ya. Nanti aku juga share ke YouTube-nya. Oke, 1, 2, 3. Alright, satu lagi grup berikutnya. Tadi grup yang pertama udah. Tapi kalau kamu nggak yakin kamu ada di grup yang mana, senyum aja dulu. Hold the smile, oke? 1, 2, 3. Oke. Nah, oke, acaranya udah selesai. Tapi kalau teman-teman ada yang mau stay untuk nanya-nanya, kalau misalnya Mbak Nova masih ada, ya silakan gitu. Ya Mbak Nova boleh ya? Ya, ini aku open ininya ya, sampai 10 menit lagi. Kalau ada yang masih mau nanya, silakan. Tapi acaranya udah selesai. Thank you so much. Terima kasih. Teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat, semoga semuanya aman, tentram dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalau kita belum pernah ketemu langsung, kita bisa bertemu langsung dari Sinta dan teman-teman Kampung Philadelphia dan juga Greg yang sudah membantu dan Safira yang ada di Jakarta. Terima kasih sekali. Terima kasih. Semoga kita di acara selanjutnya. Minggu depan, hampir lupa. Minggu depan ada acara kelas nari Lengger bersama Mas Rianto. Ini acaranya yang disponsori oleh Amerika Bersatu, Modero, dan Satu Pelangi. Jadi yang mau belajar Lengger Banyumasan, itu bisa kontak ke Vira juga. Nanti dikasih informasinya. Tapi di Facebook juga ada nama eventnya, namanya Lengger Banyumas bersama Rianto ya, kalau nggak salah ya? Yes, Mas Rianto.
ada diskusi, ada macam-macam. Jadi kalau mau bisa lihat di Facebook, kalau mau informasinya bisa tanya sama Vira. Gitu. Jadi kita selalu mempromosikan kebudayaan-kebudayaan tradisional Indonesia dimanapun kita berada, tapi terutama buat teman-teman yang ada di Amerika pada saat ini. Gitu. Silakan, yang mau nanya-nanya langsung aja. Silahkan, saya buka open forum. I'll give you 15 minutes. Yang mau beristirahat dan beraktivitas, silahkan. Thank you everybody. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Mbak Nova, saya mau nanya nih ya. Tadi kan saya bilang bahwa saya itu suka buat jamu sekali banyak ini dia jamunya. Nggak nampak nih, gimana sih? Jadi saya buat jamu sekali banyak berbotol-botol. Semua itu saya masukkan di recycle. Saya suka recycle botol-botol bekas yang buat jus. Terus saya bersihkan, saya cuci kering, baru dimasukkan jamunya. Nah, jamunya ini saya buat itu condense. Condense itu maksudnya airnya kurang. Sebab sewaktu saya sudah memasak jamunya, saya masukkan ke botol, saya diamkan supaya dingin, baru saya masukkan ke kulkas. Nah, pas waktu hari panas seperti ini ya, 104 atau 107 ya, saya minum jamunya dengan es. Dengan air es, nggak nampak sih. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi di sini kan panas kan. Jadi waktu panas hari saya minum jamunya dengan ice cube, dengan es. Kalau waktu pas winter saya minum jamunya hangat. Apakah ada kekurangan dan kelebihannya kalau minum jamu dengan es batu atau tidak ya? Minum jamu tuh sebenarnya bisa dingin dan bisa panas, Ibu Ita. Jadi banyak dulu tuh yang mikir kalau minum jamu tuh harus panas ya. Tapi sebenarnya bisa Bu, di Suara Jamu juga kita menerapkannya tuh minumannya dingin, malah dingin. Cuman kalau bagus juga idenya. Jadi bisa ditambahkan aja ya ketika mau minum ya. Iya, jadi kan pas karena saya buat kan condense ya, kental gitu ya, jamunya kental ya. Jadi pas saya campur dengan dengan es batu, jadi jamunya nggak terlalu encer. Jadi seperti ini. Kan pada saat ini kan gimana ya? Pada saat ini kan sangat panas di Sacramento. Jadi saya, karena di sini udah banyak COVID ya, 19 ya, sudah semakin merebak kemana-mana, saya sudah bekerja sampai 2 bulan, 3 bulan lebih di rumah, karena penyebaran itu. Setelah dari kantor, saya malah tadi semalam diutus untuk membantu ya COVID, tracing. Kita seluruh government agency ya, agensi-agensi di California, pegawainya diminta, ada beberapa diselect ya untuk membantu pemerintahan di California untuk tracing. Tracing itu mengetahui dari mana seseorang, umpamanya kalau A dapat penyakit COVID, mereka tuh siapa saja yang mereka berkomunikasi atau apa saja yang mereka konsumsi atau kemana saja mereka pergi. Jadi nanti itu kita ini semua selalu pemerintah di sini sangat serius menanganinya, sebab sudah banyak korban, apalagi di LA sama di Bay Area. Jadi makanya saya merasa takut gitu ya. Jadi harus menjaga stamina saya supaya jangannya overwhelm ya, merasa ketakutan terus keluar gitu. Iya, sehat-sehat ya Bu ya. Pokoknya kita hati-hati, jaga dirinya baik-baik, lingkungannya kita harus semangat. Jadi always positif juga mindset kita. Iya, terima kasih banyak. Mbak Winda ada mau nanya. Mbak Winda masih di sini mau nanya. Mbak Winda. Mbak Winda mute ya. Mbak Winda nih nanya, buat jamu kunyit asam, kunyitnya 1 kilogram, airnya berapa mililiter? Gimana? Kunyitnya 1 kilo. Jadi tadi ya, yang mau membuat jamunya itu kalau yang
preference kita di rumah itu yang kental atau yang lebih encer atau mau yang seperti apa. Jadi kita mesti decide dulu kita mau minumnya yang apa. Jadi tapi kalau untuk 1 kilo tuh bisa banyak banget, bisa pakai sekitar kita pakainya komposisinya ya 100 gram itu bisa untuk 500 mili ya. Jadi bisa 5 liter loh untuk 1 kilo itu. Wow. Tapi misalnya mau yang untuk minuman yang light ya, tapi ketika mau dibuat concentrate, jadi bisa memang pakainya airnya sedikit aja. Jadi nanti disaring, di blender, disaring dengan misalnya 1 kilo airnya 1:2 atau 3 itu jadi concentrate banget. Tapi nanti waktu minumnya kan sesuai dengan selera ya, karena terlalu banyak juga akhirnya juga nanti over empowering gitu kan kunyitnya. Jadi kalau bisa memang di alternate ya. Misalnya minggu ini kita minumnya turmeric, and then next week we make ginger, and then the week after we make kencur misalnya, atau dan semuanya bisa dicampurkan, nggak hanya satu macam ya, bisa misalnya ginger and kuas itu juga bagus untuk antiseptik additional properties-nya. Dan itu bisa ini juga sih disesuaikan dengan kebutuhan badan kita ya. Let's try to listen to our body gitu. Kalau di Indonesia ada temulawak juga ya yang memang enak karena ada pahitannya. Jadi memang kita kalau bisa minum yang pahit-pahit atau makan yang pahit-pahit at least seminggu sekali, usahakan makan atau minum yang pahit-pahit juga ya, teman-teman di sini. Itu juga untuk menjaga stamina kita. Mbak, ini aku yang nanya. Kalau sebenarnya kan kalau di tiap daerah di Indonesia itu walaupun mungkin bukan dibilang jamu, sebenarnya dari tiap daerah itu ada kan ya kayak minuman racikan tradisional masing-masing daerah itu kan harusnya ada ya? Ada, pasti ada. Jadi kayak misalnya kita ngomongin kalau di Jakarta aja kan kita juga punya namanya bir peletok, terus ada namanya bajigur gitu, bandrek gitu kan yang apa namanya di budaya Sunda itu ya. Terus ada kalau di Indonesia juga ada minuman namanya STMJ. Terus ada kalau di Bali namanya lolohan, cem-ceman, jamu itu. Terus ada kopi, aneka kopi yang dicampur dengan rempah-rempah ya. Jadi bisa kopi lada, kopi cengkeh, kayu manis. Nah, semua daerah ini punya karakteristiknya masing-masing ya sebenarnya. Terus kayak apa namanya di Kalimantan, karena di sana masih banyak perhutanan dan ini contohnya ini ada namanya kayu pasak bumi. Jadi ini adalah dari pohon yang memang kita sisir itu ya. Jadi disiapkan kayunya. Ini memang khasnya dari Kalimantan gitu. Terus ada bahan-bahan seperti yang tidak ada di daerah tertentu. Nah, tapi itu yang menariknya di Indonesia karena we have so apa ya namanya archipelago landscape-nya ini kan membuat bahan-bahan ini jadinya banyak sekali yang bisa kita eksplor sebenarnya. Dan tanamannya bisa nggak hanya tanaman standar jamu yang kita tahu ya, tapi kita bisa eksplorasi bahan-bahan yang lain yang memang belum familiar untuk jamu. Dan jamu di Indonesia juga bisa untuk makanan juga ya. Jadi not only jamu for drink, but also jamu for food. Karena dari buku-buku tua juga menjamu atau jamuan itu adalah juga tidak hanya dari sisi kita minum, tapi menjamu dari makanan dan juga dari surrounding. Jadi dengan aroma yang kita bisa dapatkan dari herbal Indonesia, misalnya kayak yang aromatik, misalnya yang paling simpel adalah dari kulit jeruk atau daun jeruk, sereh, itu yang aromatik itu juga bisa membuat banyak hal properties ya, seperti merilekskan, membuat bisa lebih mudah tidur, lebih nyenyak gitu. Jadi memang bahannya beda ya antara bahan-bahan subtropik and bahan dari ingredients tropik. But I think yes, we definitely bisa memakai campuran-campuran ini
untuk menjadi minuman yang enak. Ya, aduh menarik banget. Aku tuh menarik tadi ada teman yang nanya soal bisnis jamu. Nah, mungkin teman-teman yang soal bisnis jamu mungkin bisa difokuskan kepada kearifan lokal gitu. Jadi kalau memang yang bahannya banyak bahan apa yang banyak di daerah kalian itu gunakan yang itu. Jadi jangan tapi mungkin lebih bijaksana kalau menggunakan bahan-bahan yang tuh gampang dicari di tempat kalian. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis jamu seperti kayak gitu, itu bisa membantu juga kayak petani-petani lokal. Aku tuh seneng banget kalau fokus ke tempat di mana kita berada, di mana tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, itu kita fokus kembalikan ekonominya ke situ gitu. Jadi buat teman-teman tadi ada yang nulis kan gimana nih kalau saya pingin berbisnis jamu. Nah, itu yang dipikirin tuh kayak gitu. Jadi lebih fokus ke mungkin apa yang disukai oleh orang-orang di daerahnya teman-teman sendiri. Kalau mereka lebih suka yang manis, jamu yang manis-manis gitu kali ya Mbak Nova ya. Yeah. Jamu yang manis-manis, jangan jamu yang asem-asem atau jamu yang pedas-pedas gitu loh maksudnya. Jadi fokus dan market research untuk bisnis is super important, right? Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu gimana ininya kalian, customer-nya kalian, itu akan susah untuk ini. Bisa aja, tapi you have to have such a good product dan harus ada yang beli. Kalau nggak ada yang demand, nggak ada yang beli juga, then it's gonna be hard. So anyways, that's just my 2 cents. Oke deh, aku nggak mau keeping everybody. This is so great. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Surabaya, ada yang ini yang di Facebook, ada yang nonton dari Jepang, dari berbagai ini juga. Ini seru banget. Jadi teman-teman, ini informasi susah. Nanti akan ada video YouTube-nya. Video YouTube-nya biasanya kita edit. Jadi kalau yang lagging tuh kita potongin. Jadi lebih ini ya, lebih singkat. Supaya informasinya tuh kita share terus gitu. Jadi jangan lupa, if you want to follow my Instagram, you can follow my Instagram Sinta Penyami, and then I will share my YouTube di situ, full episode nanti. Oke, terima kasih. Thank you Dian, thank you Pak Condeso. Selamat malam yang di Amerika dan selamat beraktivitas yang ada di Indonesia. Selamat hari Sabtu, selamat balik pekan. Bye everybody, thank you. Makasih Mbak Nova. Sama-sama Mbak Sinta, makasih Mbak Sinta, Mbak Fira, Mbak Dian. Sampai ketemu lagi. See you in Philadelphia. Yes, see you in Philadelphia. Terima kasih Mbak Nova. Thank you so much.